Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ike Cindya selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan judul Perusahaan dalam Lingkungan Perusahaan. Dengan saya, Ade Ayu Amelia dan rekan saya. Saya Abisayat Anggifari. Saya Monika Trihetiani. Saya Aisyah Intan Nuridaya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian perusahaan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan oleh dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Lembaga sosial dan fungsi lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi lembaga sosial adalah untuk memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kehidupan pokok. Menjaga keutuhan dari masyarakat sebagai paduan masyarakat dalam mengawasi tingkah laku anggotanya. Dari selanjutnya, berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruh terhadap perusahaan. Lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua menurut yang sudah beredar di masyarakat. Yang pertama, lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi barang dan jasa suatu perusahaan dan mempengaruhi hasil-hasil produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi yaitu 1. Tenaga kerja, 2. Modal, 3. Sumber daya alam, 4. Teknologi. 2. Lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kegiatan yang ada di perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Lingkungan eksternal makro, lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi perusahaan terutama dalam bidang kegiatan usaha seperti keadaan alam, hukum, pendidikan dan kebudayaan, hubungan internasional, dan lain-lain. Kedua, lingkungan eksternal mikro, lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha dalam perusahaan. Contoh dari lingkungan eksternal mikro ialah supplier, perantara, teknologi, pasar, dan lain-lain. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan untuk organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba sehingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Penjabaran kata SWOT. S. Strength, yang berarti kekuatan. Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu Anda memahami aspek yang sudah berhasil. Anda kemudian dapat menggunakan teknik yang pasti berhasil, yaitu kekuatan Anda. Di area lain yang mungkin memerlukan dukungan tambahan seperti meningkatkan efisiensi tim. W, yang berarti weakness, yang berarti kelemahan. Kelemahan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang bekinerja buruk, menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal memberikan titik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tertentu. O. Opportunities, peluang. Peluang dalam SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan yang Anda ada bersama dengan inisiatif eksternal apapun yang akan menempatkan Anda pada posisi kompetitif yang lebih kuat. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari kelemahan yang ingin Anda tingkatkan atau area yang tidak teridentifikasi dalam dua fase. Pertama, analisis Anda. T. Threat, ancaman. Ancaman dalam SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya
di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global hingga perubahan lanskap persaingan. Sekian, terima kasih.